Bagaimana mungkin ternak bebek petelur bisa jadi penghasilan utama keluarga? Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Aku mau mulai dengan jujur. Cerita ini bukan cerita instan, bukan cerita kaya mendadak, dan bukan cerita yang cocok buat orang yang pengennya hasil cepat tanpa mau ribet. Ini cerita tentang realita hidup. Tentang kepala yang capek, mikir besok makan apa. Tentang dada yang sesak karena ngerasa gagal jadi kepala keluarga. Kalau kamu pernah ada di fase kerja keras, tapi hasilnya nggak sebanding, kamu nggak sendirian. Aku pernah duduk bengong di kandang kecil, bau, becek, sambil mikir, bagaimana mungkin hidup aku berubah dari tempat seperti ini? Bagaimana mungkin bebek-bebek yang suaranya berisik ini bisa ngasih makan anak istri aku? Dan jujur saja, waktu itu aku sendiri nggak sepenuhnya percaya. Tapi hidup seringkali ngajarin kita lewat jalan yang nggak pernah kita anggap serius. Kebanyakan orang hidup di pola yang sama. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, ulang lagi besok. Capek iya, hasilnya belum tentu. Masalahnya bukan karena mereka malas. Masalahnya karena sistem hidupnya yang bikin capek tapi nggak berkembang. Aku punya teman, kerjanya di pabrik lebih dari 10 tahun. Setiap bulan gajinya habis buat makan, kontrakan, dan cicilan motor. Kenaikan gaji juga ada, tapi harga kebutuhan naik lebih cepat. Secara kasat mata dia kerja keras, tapi secara realita dia nggak pernah benar-benar maju. Di titik ini, banyak orang mengalami mental block. Merasa hidup begini memang nasib, merasa usaha lain terlalu berisiko. Padahal menurut teori psikologi yang sering dibahas para ahli, manusia itu cenderung mempertahankan zona nyaman, meskipun zona itu menyakitkan. Lebih nyaman menderita yang sudah dikenal daripada mencoba sesuatu yang belum tentu berhasil. Aku juga dulu begitu, takut gagal, takut dibilang sok usaha, takut malu kalau nggak berhasil. Dan ketakutan itulah yang bikin banyak orang berhenti bahkan sebelum mulai. Mereka capek duluan di pikiran, bukan di badan. Suatu hari, aku ketemu peternak bebek sederhana. Bajunya biasa, motornya tua, tapi wajahnya tenang. Kami ngobrol panjang. Dia cerita penghasilannya bukan fantastis, tapi stabil. Setiap hari ada uang masuk. Kalau anaknya sakit, dia nggak panik. Kalau harga naik, dia masih bisa napas. Di situ aku mulai mikir ulang. Selama ini aku kejar kerja yang kelihatan mapan, tapi rapuh. Sekali kena masalah, langsung limbung. Sementara usaha telur itu kelihatannya kecil, tapi kuat. Secara logika sederhana, telur itu kebutuhan harian, bukan musiman, bukan tren. Selama orang makan, telur dicari. Menurut teori ekonomi dasar tentang arus kas, usaha dengan pemasukan rutin harian jauh lebih stabil daripada usaha dengan pemasukan besar tapi jarang. Dan ternak bebek petelur itu masuk kategori arus kas harian. Setiap pagi ada hasil, setiap hari ada kepastian. Di titik ini aku sadar, masalahnya bukan di besar kecilnya usaha, tapi di kesinambungannya. Bukan soal terlihat sukses, tapi soal bisa bertahan. Dan dari situ gengsi mulai kalah sama logika. Aku mulai kecil, enggak langsung banyak. Aku hitung dengan logika paling sederhana. Kalau 1 ekor bebek bertelur hampir setiap hari, maka 10 ekor sudah menghasilkan. Kalau 100 ekor, hasilnya terasa. Aku bikin kandang dari bahan seadanya, bukan estetik, tapi fungsional. Bebek nggak butuh kandang mewah. Yang dia butuhkan bersih, kering, dan aman. Ini sesuai dengan prinsip dasar peternakan yang selalu ditekankan para praktisi.
Produktivitas ternak lebih dipengaruhi manajemen daripada kemewahan fasilitas. Aku atur pakan seefisien mungkin, bukan pakan mahal, tapi pakan tepat. Aku belajar dari kegagalan kecil, ada bebek mati, ada telur turun, ada hari kita mengalami rugi, tapi dari situ aku belajar dan pelan-pelan hasilnya mulai terasa. Bukan langsung besar, tapi cukup buat nambah pakan tanpa ngutang. Banyak orang gagal bukan karena ternaknya, tapi karena mentalnya. Ada yang baru mulai, lihat hasil sedikit, langsung besar kepala. Ada juga yang baru kena masalah kecil, langsung nyerah. Aku pernah lihat peternak yang langsung beli banyak tanpa pengalaman. Akhirnya bingung sendiri, stres, dan kandangnya berantakan. Menurut teori manajemen risiko, usaha yang tumbuh terlalu cepat tanpa sistem justru lebih rentan runtuh. Makanya aku selalu bilang, pelan tapi paham jauh lebih aman. Kesalahan lain adalah mencampur uang usaha dengan uang pribadi. Ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Usaha jadi enggak jelas untung ruginya. Aku belajar memisahkan, sekecil apapun nominalnya, karena dari situlah usaha bisa bertahan jangka panjang. Dan ini jarang disadari di awal. Ada momen yang sampai sekarang masih aku ingat. Waktu itu aku bayar kebutuhan rumah dari hasil telur, bukan dari gaji, bukan dari pinjaman, melainkan dari telur bebek. Perasaan itu campur aduk antara nggak percaya dan bersyukur. Di titik ini aku paham satu hal penting. Usaha kecil yang konsisten bisa ngalahin kerja besar yang rapuh. Menurut teori Pareto yang sering dibahas para ahli bisnis, sebagian besar hasil datang dari aktivitas yang tepat. Dan memberi makan, merawat, serta menjual telur setiap hari adalah aktivitas tepat yang sederhana tapi berdampak besar. Hari-hari aku berubah, bukan berarti tanpa masalah, tapi lebih terkendali. Aku nggak lagi kerja dengan rasa takut berlebihan. Aku kerja dengan kesadaran. Banyak orang semangat di awal, hilang di tengah. Padahal kunci usaha ternak bukan dimotivasi, melainkan sikap disiplin. Datang ke kandang saat hujan, ngurus bebek saat badan capek. Ini yang jarang dibahas orang. Menurut teori habit dari para ahli pengembangan diri, hasil besar lahir dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari, dan ternak bebek itu penuh dengan kebiasaan kecil. Memberi makan tepat waktu, membersihkan kandang rutin, mengamati ternak setiap hari, hal-hal sederhana yang kalau dilewatkan, efeknya besar. Sekarang aku mau balik ke pertanyaan di awal. Bagaimana mungkin ternak bebek petelur jadi penghasilan utama keluarga? Jawabannya bukan di bebeknya. Jawabannya di cara berpikir, di kesabaran, dan di konsistensi. Ini bukan jalan cepat, tapi jalan yang nyata. Bukan jalan mulus, tapi jalan yang bisa dilewati siapa saja yang mau belajar. Kalau hari ini kamu masih ragu, itu wajar. Aku juga dulu ragu, tapi kalau kamu nggak mulai, kamu akan terus bertanya, bagaimana mungkin? Dan aku harap suatu hari nanti, kamu bisa bilang dengan senyum kecil, ternyata mungkin. Terima kasih sudah menonton. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Salam semangat.